Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cantika, mahasiswa baru dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai memaknai kehidupan tentang syahadatain dan syumuliyatul Islam. Apa sih syahadatain itu? Syahadatain atau syahadat berasal dari kata bahasa Arab yaitu syahidah, yang artinya ia telah menyaksikan. Kalimat itu dalam syariat Islam adalah sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Tuhan Allah dan Muhammad sebagai Rasul-Nya. Syahadat disebut juga dengan syahadatain karena terdiri dari dua kalimat, atau dalam bahasa Arab, syahadatain berarti dua kalimat syahadat. Kalimat pertama merupakan syahadah at-tauhid, dan kalimat kedua merupakan syahadah ar-rasul. Kedua kalimat syahadat itu adalah kalimat pertama, asyhadu alla ilaha illallah, artinya saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Kalimat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Makna syahadat. Makna la ilaha illallah mengandung dua makna, yaitu makna penolakan dan bantahan terhadap segala bentuk sesembahan baik dewa maupun ilah atau selain Allah, dan makna penegasan bahwa gelar Tuhan, ilah, dewa atau sembahan hanyalah milik Allah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai syumuliyatul Islam. Apa sih syumuliyatul Islam itu? Islam adalah ajaran yang syamil mutakamil atau sempurna dan menyeluruh. Syumuliyatul Islam artinya kesempurnaan Islam. Ajaran Islam menyeluruh, meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk periode tertentu dan waktu yang terbatas. Apa makna syumuliyatul Islam? Kesempurnaan Islam dan bagaimana implementasinya. 1. Memahami gambaran menyeluruh dari Islam sebagai asas atau pokok, bina atau bangunan, maupun muayyidat atau penyangga dengan hubungan-hubungannya. Menyadari bahwa Islam merupakan sistem hidup yang lengkap dan sempurna, sehingga termotivasi untuk memasukinya secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai intelektual muda dari problematika umat dan Islam. Apa sih problematika umat dan Islam? Problematika atau problem merupakan kata serapan yang bermakna masalah-masalah yang belum terpecahkan, belum ada solusinya. Dalam pembahasan materi ini, yang dimaksud dengan problema adalah kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal atau mitsaliyah dan kondisi real atau waqi'iyah. Maksudnya adalah adanya ketimpangan kondisi umat, di mana kondisi umat Islam sekarang ini sangat jauh jika dibandingkan dengan kondisi ideal umat Islam seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis serta realitas umat terdahulu. Realitas sekarang menunjukkan bahwa eksistensi umat Islam seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis serta realitas umat terdahulu hilang, atau dengan kata lain, umat Islam atau sekarang sedang terpuruk. Definisi ini akan dijadikan barometer untuk meneropong umat Islam. Karena itu, secara sederhana,
untuk kita melihat problematika tersebut, kita harus mengetahui dulu konsep ideal bagaimana kondisi ideal umat Islam ini seharusnya. Dalam Al-Quran disebutkan kondisi ideal bagaimana kondisi umat Islam seharusnya, di mana kondisi ideal ini telah dimiliki dan sudah dipraktikkan oleh para pendahulu kita, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mengapa kita perlu untuk membahas materi problematika umat Islam ini? Sebenarnya urgensi dari materi ini adalah bagaimana agar setiap muslim memiliki kepedulian dan perhatian terhadap masalah yang dihadapi Islam dan kaum muslimin. Seseorang yang tidak memiliki perhatian dan kepedulian terhadap problematika yang dihadapi umat Islam, maka dalam sebuah riwayat disebutkan itu bukan umat Muhammad SAW. Siapa yang tidur di waktu malam dan tidak pernah risau dengan masalah-masalah yang dihadapi kaum muslimin, maka hakikatnya dia itu bukan umat Muhammad SAW. Apalagi bagi mereka yang sudah menyandang predikat mereka itu aktivis atau kader dakwah. Setiap kader tentunya harus memiliki perhatian yang besar terhadap problematika umat Islam. Kenapa kita harus masuk lembaga dakwah kampus? Karena lembaga dakwah kampus adalah sebuah institusi organisasi kemahasiswaan intrakampus yang menjadikan Islam sebagai asas pergerakannya. Lembaga dakwah kampus juga merupakan sumber rekrutmen generasi Islam intelektual mandiri yang secara tidak langsung mendukung suksesnya perkembangan Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam perkembangannya, lembaga dakwah kampus bertransformasi menjadi organisasi Islami yang merangkul semua mahasiswa muslim, menjadikan lembaga dakwah kampus sebagai wadah pengembangan diri secara Islami dengan menjadikan adab dan nilai-nilai keislaman sebagai jati diri mahasiswa, serta menjadi wadah berkreasi dan berkarya secara bersama-sama, turut mengambil bagian dalam membangun kemajuan kampus.